Selamat siang Bapak, selamat siang teman-teman. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil wawancara kami di kampung Letekonda Selatan. Untuk itu, waktu dan kesempatan saya persilakan kepada pemateri pertama. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang padi yang dibawa oleh Bapak Nani Gunung atau Ama Adel. Beliau menyampaikan pada zaman dulu masyarakat belum memiliki alat-alat teknologi yang canggih untuk digunakan sebagai alat dan perhitungan. Maka alat ukur yang digunakan pada saat panen atau makini yaitu pisau dan sabit. Sehabis itu orang dulu membersihkan padi dari tangkainya. Maka cara yang digunakan yaitu menginjak-injak padi atau istilah bahasa daerahnya adalah menam. Sehabis diinjak-injak lalu dibersihkan atau biasa disebut dengan madedel. Sehabis dibersihkan atau madedela, bahasa dulu mengambil kaleng atau kopa untuk mengukur pada berapa banyak hasil yang dipanen, kemudian dikumpul di suatu tempat yang biasa disebut loni atau sokal. Begitulah yang disampaikan oleh Ama Adel. Oke, yang dimaksud dengan kopa itu, satu kopa adalah mereka tafsir itu satu kopa adalah 10 kilo. Jadi untuk mengetahui satu karung atau 100 kilo, 10 kali kopa jadi 100 kilo. Jadi untuk mengetahui satu ton itu, jadi ini dalam 10 ini kopa ini di 100 kopa itu adalah 1 ton padi. Itu yang disampaikan oleh narasumber pertama yang kami sampaikan, dan berikut juga narasumber dan seterusnya itu sama yang disampaikan oleh Ama Adel, itu sama persis dengan yang disampaikan oleh narasumber berikutnya. Oke, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan lanjut menjelaskan materi yang ketiga tentang rumah. Narasumber yang ketiga adalah Lobatuli atau Amaloba. Pada narasumber ketiga kami melakukan wawancara mengenai bagaimana pengukuran dan perhitungan rumah dalam bahasa daerah Lura yang ada kaitnya dengan bahasa matematika. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan Amaloba, beliau menyampaikan bahwa alat ukur yang digunakan orang dulu untuk mengukur rumah adalah rektangtang, atau istilah bahasa daerahnya adalah depa. Untuk mengetahui berapa ukuran rumah itu, maka cara yang digunakan orang dulu adalah cara manual. Pada zaman dahulu memang masyarakat belum mengenal alat ukur seperti meter. Begitulah yang disampaikan oleh Amaloba. Kemudian untuk pemasangan kayunya, orang dulu menggunakan tali besar atau rotan, yang dalam istilah bahasa daerahnya adalah wawo. Tali besar atau wawo digunakan untuk mengikat kayu. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan untuk wawancara kami mengenai jagung. Nah, di sini nama dari narasumber yang kami wawancarai adalah Yuliana Konisaba atau biasa dipanggil dengan Ina Jenny. Pada narasumber yang kelima, kami melakukan wawancara mengenai bagaimana pengukuran dan perhitungan jagung dalam bahasa daerah Lura yang ada kaitannya dengan bahasa matematika. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan Ina Jenny, beliau menyampaikan bahwa pada zaman dulu masyarakat menggunakan bola atau istilah bahasa daerahnya adalah kadoge untuk menyimpan jagung yang telah dipetik. Setelah selesai memetik jagung, masyarakat mengumpulkan jagung di satu tempat untuk membersihkan. Kemudian memilah jagung yang kecil dan yang besar untuk mengetahui berapa banyak jagung yang diperoleh. Setelah memilah jagung tersebut, masyarakat langsung mengikat 4 buah jagung atau dalam istilah bahasa daerahnya adalah kapodi. Jadi untuk pengukuran jagungnya itu untuk 4
untuk 4 buah jagung itu istilah bahasa daerahnya adalah kapodi. Kemudian menyatukan 2 ikatan atau kapodi tadi itu menjadi satu yang biasa disebut satu ikatan atau iakete. Jadi untuk satu ikatan jagung itu bahasa daerahnya adalah iakete. Sehabis itu masyarakat menghitung jagung dari 1 sampai 18 ikatan menjadi satu ikatan. Jadi maksudnya di sini tuh untuk satu ikatan jagung sampai 18 ikatan jagung itu bahasa daerahnya upo. Sedangkan untuk 2 upo yang disatukan menjadi satu tuh adalah ya itu. Nah, kemudian untuk mengetahui makanya masyarakat dulu menghitung 1 sampai 10 kali itu. Baik, itu untuk wawancara kami dari narasumber tadi mengenai jagung. Selanjutnya di sini ada beberapa temuan yang kami temui dari hasil wawancara kami di Kampung Letekunda Selatan. Berdasarkan hasil wawancara kami di Kampung Letekunda Selatan, ada beberapa hasil temuan mengenai alat ukur dan perhitungan yang mengandung istilah bahasa daerah Laura dan ada kaitannya dengan bahasa matematika. Yang pertama itu ada sokal, yang istilah bahasa daerahnya itu adalah loni. Kemudian yang kedua ada rentang tangan, atau istilah bahasa daerahnya adalah depak. Yang ketiga ada tali besar atau rotan, istilah bahasa daerahnya adalah wawok. Yang keempat, jumlah alang. Untuk satu ikatan kecil itu ada 25. Jadi dalam istilah bahasa daerah Luranya itu adalah bola. Kemudian yang kelima ada jumlah alang untuk 50 ikatan. Nah, dalam istilah bahasa daerahnya itu adalah ito. Yang terakhir untuk ikatan alang yang paling banyak. Nah, di sini untuk ikatan alang yang paling banyak itu istilah bahasa daerahnya adalah maraka. Baik, sekian dari saya. Baik, sekian dari hasil presentasi kami kelompok 4. Terima kasih.